Halo teman-teman, siapa di sini penggemar nasi kapau? Pasti udah nggak asing ya dengan menu yang satu ini, gulai tambusu. Yuk kita bikin di rumah. Ini dia bahan-bahannya. Ada usus sapi, telur, tahu putih, daun bawang, seledri, daun jeruk, dan daun kunyit. Untuk cara membuatnya, langkah pertama kita hancurkan tahu putih. Masukkan daun bawang, seledri, daun jeruk, dan daun kunyit yang sudah diiris tipis. Tambahkan kaldu bubuk dan garam. Aduk hingga rata. Masukkan telur. Untuk telurnya aku campur pakai telur bebek dan telur ayam. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Bisa juga dicek rasa ya teman-teman, supaya yakin rasanya sudah pas atau belum. Selanjutnya kita masukkan bahan isian tambusu ke dalam plastik segitiga. Tujuannya supaya lebih mudah saat memasukkan isian ke dalam usus sapi. Untuk usus sapinya di bagian ujung kita kunci menggunakan lidi supaya isiannya tidak bocor. Lanjut kita masukkan bahan isian ke dalam usus sapi sambil diratakan supaya hasilnya rapi. Kita beri isian sampai penuh, jangan lupa ujung yang satunya juga dikunci menggunakan lidi ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita rebus tambusu di air mendidih. Kita rebus kurang lebih 30 menit sampai matang. Gunakan api sedang saja. Kalaupun pancinya mau ditutup, jangan terlalu rapat supaya tidak pecah tambusunya. Setelah tambusunya matang, bisa kita angkat. Supaya lebih cepat dingin, bisa kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Selesai merebus tambusu, selanjutnya kita siapkan bahan dan bumbu untuk membuat kuah gulai. Untuk bahan bumbu rempahnya ada kemiri, jinten, adas manis, biji pala, merica, ketumbar, biji kaskas, kapulaga, cengkeh, kayu manis, pekak, dan kacang sangrai. Kemudian ada cabai keriting, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, sereh, asam kandis, daun kunyit, daun salam, dan daun jeruk. Sebelum dihaluskan, rempah keringnya kita sangrai dulu. Untuk kacangnya aku punya stok yang sudah disangrai. Kalau teman-teman pakai yang masih mentah, masukkan di awal ya. Ini aromanya udah wangi, bisa kita angkat. Selanjutnya kita haluskan bumbu rempah yang sudah disangrai. Tambahkan juga kacang yang sudah disangrai. Tuangkan air secukupnya. Kita blender hingga halus. Setelah bumbu rempahnya halus, kita masukkan bahan bumbu lainnya.
Langkah selanjutnya kita tumis bumbu halus hingga matang dan tanak. Setelah bumbu matang, aromanya sudah harum, kita tuangkan santan. Aduk rata, kita masak sampai menjadi kalio, supaya nanti saat ditambahkan air, santannya tidak pecah. Karena proses memasak santannya lumayan lama, di sini aku sambil membuat ambu-ambu. Caranya tinggal kita sangrai kelapa parut sampai berwarna coklat. Kemudian kita haluskan dengan tambahan minyak. Hasilnya seperti ini. Beralih ke santan yang sudah berubah kental, kita tambahkan ambu-ambu. Tuangkan air, kita masak sampai airnya mendidih. Masukkan tambusu, kita masak kembali selama 30 menit. Bisa dipotong-potong dulu per porsi atau dimasak langsung utuh seperti ini. Setelah dimasak selama 30 menit, kuahnya akan lebih kental dan warnanya lebih pekat. Kita kasih seasoning, garam, kental manis, dan kaldu bubuk. Aduk rata, jangan lupa dicek rasa. Gulai tambusunya sudah matang, bisa kita angkat. Gulai tambusu kuliner khas Minangkabau siap disajikan. Aromanya wangi berempah dengan cita rasa gurih dan pedas. Gimana nih teman-teman? Tertarik buat Riko? Saatnya kita makan. Pas waktunya makan, turun hujan deras. Enak banget nih sambil makan tambusu sambil menikmati hujan. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.